Yesus Tuhanku jaminisa, krina dosaku tebusina, kelusim baru jujur kena, mria ukurku ngalo kencang. Tuanku Yesus kama tetap pengendesanku rasa lalang, temani aku penampak. Tuhanku Yesus juru selamat. Ngendes ban-bana sikap tuhu, keleng atena nagu-nagu, mindoman bana olah madu, maka ibrena pasu-pasu. Tuhanku Yesus kama tetap pengendesanku rasa lalang, temani aku penampak. Tuhanku Yesus juru selamat. Shalom bagi kita semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita dipertemukan kembali di Renungan 5 Menit GBKP Senin 13 April 2026. Untuk menyambut firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami sungguh bersyukur Tuhan buat segala berkat dan kasih Tuhan yang boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ketika pada saat ini kami kembali boleh belajar firman Tuhan. Firman Tuhan yang mengajari kami untuk segala sesuatu yang harus kami lakukan sebagai anak-anak Allah. Firman Tuhan menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Firman Tuhan pada hari ini biarlah terus mengajari kami untuk melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami datang dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini, Yehezkiel 11 ayat 19. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah. Bangsa yang dikasihi Allah, harta kesayangan Allah. Allah telah mengikat perjanjian dengan Abraham, dan Allah setia memenuhi setiap janji-janjinya. Kasih Allah tidak pernah berubah. Kitab Yehezkiel menceritakan kisah tentang Allah yang mengizinkan umatnya diusir dari Yerusalem dan hidup dalam pembuangan. Hal ini sama sekali bukan untuk mencelakakan, tapi untuk membawa mereka kembali menaruh iman kepada Allah. Latar belakang pembuangan adalah sikap hidup yang tidak taat, tegar tengkuk, keras hati, dan tidak setia. Firman Tuhan ini merupakan janji pembaharuan bagi bangsa Israel. Allah akan memulihkan bangsanya. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Hati dan roh yang lama adalah sikap pemberontakan dan tidak taat kepada Allah sebagai bangsa Allah. Seharusnya hidup dalam ketaatan. Inilah konsekuensi atas pernyataan, engkau menjadi umatku dan aku menjadi Allahmu.
Dengan hati dan roh yang baru, mereka dapat hidup menurut segala ketetapan dan peraturan Tuhan dengan setia. Mereka dapat menunjukkan kembali identitasnya sebagai umat Tuhan. Taat dalam bahasa Ibrani adalah sama, yang berarti mendengar dengan cermat, memusatkan perhatian dan memahami. Mendengar adalah awal dari sebuah ketaatan. Dengan mendengar, akhirnya mengerti dan memahami apa yang harus dilakukan sebagai umat Allah. Demikian juga halnya dengan kita sebagai orang yang telah dibaharui oleh Allah sendiri melalui pengorbanan Yesus Kristus. Kita yang dulunya hidup dalam dosa, sejak hidup dalam Kristus, kita mengenakan yang baru. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dituliskan, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Identitas kita sebagai orang percaya yang telah menerima pembaharuan di dalam Kristus, dan pada akhirnya status yang baru ini harus dipertanggungjawabkan dan dinyatakan dalam kasih dan perbuatan. Ketika Allah telah memperbaharui roh dan hati kita, maka kehidupan kita adalah kepunyaan Allah. Sebagai umat kepunyaan Allah, kehidupan kita harus berpadanan dengan karakter Allah itu sendiri. Oleh sebab itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita harus senantiasa menjaga hati dan roh yang baru untuk tidak tercemar dan tetap kudus, sehingga kita bisa setia dan taat kepada Tuhan. Mari lakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita senantiasa. Kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada hari ini. Tuhan yang mengajari dan memampukan kami untuk kami boleh mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami. Ini doa kami, di dalam nama Yesus kami datang dan mengucap syukur. Amin.